Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ibu mau mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dalam Zoom ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kira-kira ada yang tahu nggak nih, kita itu mau ngapain sih? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Nah, baik, pada hari ini itu kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Untuk bimbingan kelompoknya itu kita menggunakan teknik psikodrama. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak sih teknik psikodrama itu apa sih? Belum tahu, Bu. Belum paham, Bu. Pernah, Bu. Permainan peranan ya, Bu? Baik, sudah betul itu, permainan peranan. Kalau bimbingan kelompok ada yang tahu nggak? Kegiatan konseling yang dilakukan bersama-sama. Ya, baik, betul sekali. Jadi, di sini Bu jelaskan sedikit ya. Bimbingan kelompok itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Sedangkan teknik psikodrama itu apa sih? Teknik psikodrama itu adalah sebuah metode pemecahan masalah dengan permainan peranan. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu agar peserta mengerti lebih baik tentang dirinya, menemukan konsep diri, dan menyatakan kebutuhan terhadap keperluan dirinya. Kira-kira sampai sini udah pada paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, jadi nanti pada pertemuan hari ini teman-teman milih peran atau tokoh yang sudah Ibu sediakan di naskah. Nah, setelah itu kita akan mengamati sikap peran yang ada di dalam naskah tersebut dengan cara mengeluarkan keluh kesah dari tokoh yang teman-teman perankan. Nah, yang terakhir, teman-teman beri tanggapan dan kesimpulan dari psikodrama yang telah dilaksanakan. Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok ini ada asas-asasnya? Kira-kira ada yang tahu nggak asas-asasnya itu apa aja? Saya, Bu. Kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, dan kemandirian. Oke, tepat sekali. Selanjutnya itu, Ibu lanjutin ya. Selanjutnya itu ada kekinian, kedinamisan, keterpaduan, keharmonisan, dan keahlian. Dan yang terakhir adalah alih tangan kasus. Oke, selanjutnya di sini kira-kira teman-teman udah mengenal belum satu sama lain? Belum, Bu. Belum tahu, Bu. Belum, Bu. Nah, baik, kalau belum mengenal satu sama lain, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya, karena ada pepatah katanya tak kenal maka tak sayang. Baik, dimulai dari Mas Saka, silahkan dikenalkan namanya serta hobinya ya. Nama saya Saka dan hobi saya bermain game. Nama saya Aulia. Hobi saya membaca komik. Nama saya Salsa, hobi saya bermain bulu tangkis. Nama saya Adisti Medina, hobi saya lari. Halo, nama saya Ilafida Zahra. Hobi saya menonton film. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Miranda, hobi saya bernyanyi. Nama saya Nur Elma Mandarina, hobi saya bermain game. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang kita udah mengenal satu sama lain ya. Jadi makin enak nanti saat mengemukakan pendapatnya. Jadi bimbingan kelompok ini, Ibu adalah pemimpin kelompok dan kalian adalah anggota kelompoknya. Perlu diperhatikan ya, karena kegiatan kita ini secara daring. Jadi alangkah baiknya nanti saat ada teman yang mengutarakan pendapatnya, teman-teman yang lain dimohon untuk nge-mute suaranya. Jadi biar yang berpendapat terdengar jelas. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Oke, baik Ibu ulang ya. Di sini bimbingan kelompok teknik psikodrama adalah bermain peran. Jadi teman-teman di sini akan bermain peran sesuai naskah yang sudah Ibu buat. Jadi di sini masalah yang akan kita bahas adalah masalah psikis yang ada pada individu. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu akan memberi sedikit hiburan nih. Jadi Ibu punya video. Kita tonton dulu videonya sebentar ya.
Nah, oke, videonya udah selesai kita tonton ya. Lumayan nge-refresh otak. Oke, baik, kita mulai. Untuk naskahnya sudah Ibu kirimkan ke WA group. Jadi silakan mau dipilih untuk perannya. Nama saya Saka dan saya berperan sebagai Giri, Bu. Nama saya Aulia, saya memerankan sebagai Vera. Nama saya Adisti, saya ingin berperan sebagai Ibu Binta. Halo, nama saya Ila Fida Zahra. Di sini saya berperan sebagai Jessie. Nama saya Miranda. Peran yang saya inginkan adalah menjadi Binta. Saya Nur Ilma Mandarina, saya ingin berperan menjadi Kamila. Nah, baik teman-teman, udah siap untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini? Tema hari ini itu tentang overthinking. Ada yang tahu nggak sih overthinking itu apa? Berpikir berlebihan, Bu. Ya, betul. Overthinking adalah suatu momen di mana seseorang tenggelam dalam pemikiran di otaknya sendiri yang menghasilkan suatu kecemasan dan kekhawatiran pada diri sendiri. Ada lagi yang mau nambahin? Baik, tidak ya. Kalau begitu kita mulai memahami naskah yang Ibu berikan. Kalian silakan baca dan dalami peran yang ada. Ibu beri waktu selama 5 menit untuk memahami dan mendalami peran yang ada. Jika sudah 5 menit, nanti bergabung lagi ya.
Baik anak-anak, ada yang mau ditanyakan sebelum memulai? Kalau tidak ada, kita mulai ya. Selamat berperan. Positive thinking, not overthinking. Sinopsis. Binta adalah siswi kelas 11 di SMA 3. Binta harus mengikuti ayahnya yang pindah tugas di kota tersebut. Binta terkenal pendiam dan tertutup. Sampai suatu ketika, Binta tidak bersekolah selama beberapa hari. Kemudian, teman-temannya mendatangi rumahnya dan diketahui bahwa Binta mengalami trauma. Latar di sekolah atau di kelas. Suatu hari di kelas, Kamila menghampiri Binta yang sedang membereskan buku-bukunya di atas meja dan bersiap untuk pulang. Hai Bi, abis ini ada acara nggak? Main yuk. Halo Binta, main sama aku aja deh. Kamila cerewet, kamu bakal pusing dengerin dia. Ayolah Bi, jangan bilang mau belajar aja di rumah. Sekali-kali mainlah. Maaf, aku nggak bisa. Aku duluan ya. Ih, apa sih? Gak jelas, aneh. Mulai deh Vera, mungkin dia lagi capek. Beberapa hari kemudian, timbul pertanyaan di hati teman-teman Binta karena sudah 3 hari dirinya tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Sepulang sekolah, Jessie mengajak teman-temannya mengunjungi rumah Binta untuk menanyakan mengapa dirinya tidak masuk sekolah. Namun, sesampainya di rumah Binta, Jessie dan teman-temannya hanya bisa menemui ibunya, sedangkan Binta masih mengurung diri di kamar. Guys, Binta hari ini nggak masuk juga. Enggak Jess, dia udah 3 hari ini tanpa keterangan. Wah, kira-kira dia kenapa ya? Udah, samperin rumahnya aja. Lagian aku sebenarnya penasaran dia kenapa. Halah, dia emang gak mau ketemu kamu, Mil. Kamu galak sih orangnya. Apa sih Fer? Bener Mil, kita mending datengin aja ke rumahnya. Aku ikut ya, siapa tahu dia butuh aku. Bodo amat, Ger. Sorry ya guys, aku gak bisa ikut. Aku harus spesial dulu nih, maaf ya. Nanti kabarin di grup aja ya. Oke deh. Sepulang sekolah, Jessie, Diva, Kamila, dan Gary mendatangi rumah Binta. Namun yang dapat ditemui hanya ibu Binta, sedangkan Binta sendiri tidak bersedia menemui teman-temannya. Assalamualaikum. Ger, misirnya bisa udahan enggak? Waalaikumsalam. Oh, ini teman-teman Binta. Ayo silakan masuk anak-anak. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu ibu. Maksud kedatangan kami ke rumah Binta ingin mencari tahu. Sudah 3 hari ini Binta tidak masuk ke sekolah tanpa keterangan. Kira-kira kenapa ya, Bu? Sebenarnya ibu juga bingung. Dan dengan cara apa lagi ibu membujuk Binta agar sekolah? Ya Bu, jujur kami bingung. Binta sangat pendiam dan ketika saya ajak bicara selalu menghindar. Iya, betul. Semenjak Binta pindah sekolah, kami jarang sekali melihat dia main dengan teman, malah lebih sering sendirian. Dulu Binta pernah mengalami trauma dengan teman sehingga menjadi seperti ini. Kemarin ibu sempat bertanya, tetapi dia bilang malah sekolah. Oh, seperti itu, Bu. Sayang sekali nanti Binta ketinggalan pelajaran. Semoga besok Binta bersedia bersekolah lagi ya. Nanti ibu akan bujuk lagi. Terima kasih Bu, insya Allah besok kalau Binta masuk sekolah, kami akan menjadi teman yang baik untuknya. Iya, betul yang dikatakan Gary. Kalau begitu, kami mohon pamit dulu, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam. Besokan harinya, Binta masuk sekolah. Hatinya terketuk setelah kemarin tak sengaja dirinya mendengar percakapan teman-temannya dengan ibu Binta. Dan dirinya bermaksud untuk menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Setelah sepulang sekolah, Hai Bi, apa kabar? Baik kok. Oh iya, teman-teman Binta boleh ngomong. Iya, Bi. Kenapa? Boleh banget dong, Bi. teman-teman duduk melingkar mendengarkan Binta bercerita. Tapi aku sebenarnya takut. Kamu gak perlu takut, kita semua teman kamu kok. Iya, aku siap kok dengerin cerita kamu.
Dulu aku punya sahabat sangat dekat. Sahabatku ini suka dengan seorang laki-laki, tapi laki-laki itu deketin aku, dan terjadilah salah paham. Begitu sahabatku tahu, dia berubah menjauhiku, mengataiku dan dengan kalimat yang tidak pantas. Bahkan teman-teman yang lain ikut memusuhiku. Aku berpikir teman-teman akan terus mengataiku. Aku takut membuat kesalahan sama kalian. Omongan yang enggak enak menjadi kepikiran terus-menerus buat aku. Maafin aku ya, Bi, kalau omongan aku yang kemarin menyakiti hatimu. Jangan khawatir, kita nggak seperti itu kok. Kita peduli sama kamu. Ya Bi, kamu jangan terlalu berpikir berlebihan. Kita benar-benar pengen jadi teman kamu. Benar yang dikatakan Jessie dan Diva, kamu harus melupakan kejadian itu agar kamu tidak terjebak dengan masalah ini. Buat Vera juga nih, besok disaring lagi ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi sama seseorang, jadi jangan gampang menyimpulkan. Iya, maaf ya. Kemarin aku cuma kesel sama Binta. Kita pengen kenal deket, tapi dianya malah begitu. Ya, satu lagi. Ketika kita terlalu overthinking dengan seseorang, akan berakibat buruk terhadap diri sendiri dan menghambat kamu dalam melakukan hal apapun. Terima kasih teman-teman. Mulai hari ini aku akan belajar untuk berpikir positif dan berhenti berpikir berlebihan. Terima kasih sudah bersedia menjadi teman Binta. Good. Akhirnya Binta menyadari bahwa apa yang dia pikirkan selama ini tentang teman-temannya salah. Perlahan-lahan Binta mulai terbuka dan bersedia menjalin pertemanan. Binta memahami perasaan yang membuatnya khawatir hanya sebatas pikiran yang terlalu berlebihan, dan pikiran tersebut hanya akan menghambat dia dalam melakukan apapun. Tamat. Baik, bagus semua ya bermain perannya. Untuk selanjutnya kita akan bahas satu persatu nih mengenai tokohnya. Dimulai dari yang menjadi Binta ya, lalu dilanjutkan yang lain. Binta adalah tokoh utama yang mengalami overthinking, Bu, sehingga dia takut berteman dengan temannya karena memikirkan sikap temannya terhadap Binta. Kalau menurut saya, Jessie itu teman Binta yang baik hati dan perhatian. Kalau menurut saya, Vera teman Binta sosok yang cerewet dan so cantik. Kalau menurut saya, Gary teman laki-laki Binta modis dan sedikit narsis. Kalau menurut saya, Camilla teman Binta yang cerewet dan tidak berpikir panjang. Kalau menurut saya, Ibu Binta memiliki sifat yang lemah lembut dan penuh perhatian. Kalau menurut teman-teman nih, tindakan apa sih yang harus dilakukan kepada Binta? Menurut saya, mencoba berpikiran terbuka, Bu. Membuka pikiran dapat membantumu mencari solusi dari permasalahan yang ada. Buang jauh-jauh pikiran negatif, diganti dengan pikiran positif. Selain dapat menemukan solusi, hal ini dapat membantu kita melupakan hal yang tidak penting. Oke, betul, bagus sekali. Ada yang ingin menambahkan jawabannya? Kebiasaan overthinking tidak akan berhenti begitu saja, Bu. Tapi overthinking itu sesuatu yang bisa dikontrol. Jadi, setiap kali overthinking itu datang, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena melatih diri untuk selalu bersyukur itu dapat membantu pikiran kita menjadi positif. Nah, oke, baik, Ibu tambahin ya. Untuk kebiasaan overthinking itu nggak akan berhenti gitu saja, teman-teman. Nah, namun hal ini merupakan sesuatu yang bisa dikontrol. Oleh karena itu, setiap kali overthinking datang lebih baik nih kita bersyukur. Melatih diri untuk selalu bersyukur dapat membantu pikiran itu menjadi positif, teman-teman. Nah, kita harus selalu bersyukur karena benar bersyukur itu dapat menghilangkan segala pikiran negatif dari dalam diri. Oke, jadi selanjutnya apa nih yang teman-teman udah rasakan saat melakukan bimbingan kelompok? Yang saya rasakan lega, Bu. Jadi memiliki kesadaran diri untuk menggambarkan penampilan dan mengenali kekhususan yang ada pada diri. Jadi paham dan mampu melaksanakan teknik belajar secara efektif, Bu. Mampu mengembangkan sikap positif, Bu. Baik, teman-teman, ada yang mau ditambahkan?
Tidak, Bu. Nah, oke, baik. Jadi di sini hal yang paling penting adalah menghargai perasaan orang lain, karena kita nggak tahu apa aja yang sedang orang lain rasakan dan pikirkan. Terus juga jangan lupa untuk selalu berpikiran positif dan selalu bersyukur. Sehingga dalam diri kita tuh nggak ada yang namanya pikiran negatif. Terus kita juga harus pintar-pintar nih bergaul. Kita harus cari teman yang selalu berpikir positif, nggak ngebawa kita ke hal-hal yang negatif. Karena lingkungan kan juga berpengaruh besar ya terhadap diri kita sendiri. Sudah cukup dimengerti ya teman-teman ya. Sudah, Bu. Nah, teman-teman di sini saya sangat berharap kepada teman-teman semua, semoga di kehidupan teman-teman tidak ada yang mengalami kejadian yang dialami oleh Binta. Semoga kita semua juga selalu diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul kembali bersama-sama tanpa terhalang jarak ya. Amin. Baik, Bu. Amin, baik Bu. Amin, baik Bu. Amin. Amin, Terima baik kasih. Bu, terima kasih. Oke, baik, saya rasa cukup untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa ya teman-teman ya. Berdoa dimulai. Oke, baik, berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk melakukan bimbingan kelompok ini ya. Semoga kita masih bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.